Kita beralih ke informasi lain, ada seorang pria di Langkat, Sumatera Utara yang tewas ditembak menggunakan senapan angin oleh tetangganya sendiri. Diduga motif penembakan karena pelaku ini tidak terima ditegur korban lantaran dibilang berisik katanya. Ariandi, warga desa Perlis, Kecamatan Beradat Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan. Ditembak tetangganya, AH dengan senapan angin di dada kiri yang hingga menembus ke paru-paru. Berawal dari istri pelaku yang cekcok mulut dengan tetangga lain dan juga menimbulkan kegaduhan. Korban yang anaknya sedang sakit dan juga membutuhkan istirahat mencoba melerai kegaduhan tersebut, namun pelaku ini tidak terima dan langsung menodongkan senapan angin. Olah TKP ditemukan 3 selongsong peluru, tapi hanya 2 proyektil yang berhasil ditemukan petugas di lokasi kejadian. Pelaku dan juga barang bukti sudah diamankan pihak kepolisian. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita sudah terhubung bersama dengan AKBP David Trio Prasojo selaku Kapolres Langkat. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Al, Mbak Rati, apa kabar? Baik, kami ingin tahu Pak mengenai kronologi kejadian. Kan ini korban ditembak oleh senapan angin. Apakah memang pelaku ini sudah menyiapkan hal itu sebelumnya atau ini termasuk tindakan spontan? Yang pasti pertama-tama kami sampaikan Mas Al, jadi peristiwa itu diawali dari cekcok istri pelaku dengan tetangga sebelahnya. Kemudian tak lama kemudian sang suami alias pelaku ini pulang ke rumah setelah bekerja, kemudian mendengar percekcokan ini. Kemudian pada sekitar 18.30 terjadi percekcokan internal di antara pelaku dengan istrinya sendiri. Nah inilah yang kemudian dirasa menimbulkan kebisingan dan kegaduhan di rumah korban. Karena waktu itu anak dari si korban ini yang berumur 4 tahun yang mengalami sakit, sedang sakit juga memang kondisinya, ini mengalami autis dan membutuhkan istirahat. Nah inilah yang menarik si korban untuk keluar rumah, kemudian datang ke rumah pelaku untuk memberikan teguran dan bermohon, seraya bermohon untuk tidak bising dan berisik. Karena memang anaknya yang paling kecil ini yang umur 4 tahun sedang membutuhkan istirahat. Nah, kemudian setelah dilakukan peneguran ini ternyata pelaku ini tidak terima Mas Al. Kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dan makian. Selanjutnya menyampaikan kepada korban, saya akan mengambil senjata atau pistol, saya akan tembak kamu. Kemudian selanjutnya tidak lama berselang, ya sekitar 1-2 jam, emang si pelaku ini keluar dari rumahnya. Ternyata menuju ke tempatnya bekerja, karena dia adalah seorang penjaga tambak. Kemudian dia mengambil senapan angin di sana. Baik, Pak David, katanya ditemukan ada 2 proyektil. Berapa kali tembakan sebenarnya yang dilakukan oleh pelaku? Iya, ketika si pelaku kembali dari tempat dia bekerja untuk mengambil senapan angin, kemudian tak lama kemudian merapat ke rumah korban. Ini sebelumnya saya sampaikan ke Mas Al bahwasannya si keluarga korban ini sebenarnya sudah menenangkan si pelaku untuk tidak melakukan. Namun pelaku tetap memanggil korban keluar rumah, korban keluar dari rumah dan menyatakan bahwasannya turunkan senjatamu. Memang diturunkan senjatanya, tapi saat kemudian langsung ditodongkan. Pak Kapolres, setelah didalami apakah memang pelaku ini ada dalam arti melakukannya secara sadar atau sebenarnya sedang mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya sehingga tindakannya ini nampaknya penuh dengan emosi begitu Pak? Yang pasti hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka, kami tidak menemukan tersangka berada di bawah pengaruh minuman keras ataupun narkotika. Yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan juga kita yakinkan bahwasannya dia memang sempat ada waktu sampai 2 jam mengambil senjata itu dulu, kemudian kembali ke rumah korban untuk melaksanakan aksinya, melakukan 2 kali tembakan. Sebenarnya 3 kali tembakan, namun hanya 2 proyektil yang kami temukan. Yang pertama bersarang di dada kiri korban, yang satunya lagi berada di sekitar TKP. Oke, sehari-harinya memang korban pelaku menggunakan senapan ini untuk apa biasanya, Pak? Senapan ini sebenarnya milik dari kawannya.
kawannya tempat dia bekerja atas nama SY alias Om. Ini akhirnya diambil oleh tersangka. Sehari-hari itu kami masih melakukan pendalaman senapan ini sebenarnya digunakan untuk apa. Rencananya hari ini kami akan memanggil dan memeriksa saudara SY alias Om untuk kami perdalam tentang sejarah dari senjata ini sampai dengan bisa berada di tempat kerja tersebut dan sampai dengan berada di tangan dari tersangka AH itu. Ya. Pak Kapolres, kalau mungkin berbicara mengenai hubungan antara pelaku dan juga korban, apakah sebenarnya sebelumnya pernah ada konflik-konflik sebelum kasus ini terjadi? Berdasarkan pendalaman yang kami dapatkan di keluarga korban, setelah kami periksa, kami dalami mintai keterangan dan juga istri pelaku, untuk keributan yang sifatnya eskalasinya besar tidak pernah ada. Ya hubungan mereka bertetangga, ya kalaupun ada selisih kecil itu hal yang wajar, masih dalam tataran wajar. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga memang ini tidak terulang lagi dimanapun begitu ya. Terima kasih Pak Kapolres, selamat pagi. Amin, amin. Terima kasih Mas Al, terima kasih. Ya,